Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat siang. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan terus bersemangat dalam menjalani hidup ya. Baik, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Kartika Wulandari dan rekan saya Zahra Elsa Pratama serta Hafiz Daffa akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait mata kuliah Sosiologi Komunikasi yang diampu oleh Ibu Andita Rizko Parisiana SPDMA dengan judul materi Teori dan Model Komunikasi. Baik, jadi apa sih yang dimaksud dengan teori dan model komunikasi itu? Teori dan model komunikasi adalah kerangka kerja yang membantu kita untuk memahami bagaimana informasi dan makna dipertukarkan antara individu, kelompok, atau entitas lain. Baik teman-teman, masuki pembahasan yang pertama yaitu teori dan model komunikasi antar pribadi. Apa sih yang dimaksud dari teori dan model komunikasi antar pribadi? Nah, jadi yang dimaksud dari teori dan model komunikasi antar pribadi itu adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua individu atau kelompok dengan beberapa efek dan umpan balik seketika. Jadi prosesnya ini adalah di mana ada dua orang atau lebih yang saling bertukar pesan secara langsung dan mendapatkan respon atau timbal balik yang cepat. Selanjutnya ada teori-teori diri dan orang lain. Yang pertama ada persepsi terhadap diri sendiri atau self-perception. Hal ini mengacu pada bagaimana seseorang memahami dan menilai dirinya sendiri. Persepsi ini sangat penting karena dapat mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain, cara mereka membangun hubungan, serta cara mereka berkomunikasi. Yang kedua ada kesadaran pribadi atau self-awareness. Hal ini mengacu pada cara seseorang untuk memahami diri sendiri secara mendalam. Ini mencakup pemahaman akan emosi, pikiran, nilai-nilai kekuatan, kelemahan, dan bagaimana semua hal tersebut mempengaruhi perilaku dan interaksi dengan orang lain. Singkatnya, self-awareness ini adalah kemampuan untuk melihat diri sendiri secara objektif. Baik, memasuki pembahasan yang kedua yaitu tentang teori dan model komunikasi dalam kelompok. Menurut Wagito, komunikasi kelompok terdiri dari dua kata yaitu komunikasi dan kelompok. Komunikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu communication dan berasal dari bahasa Latin yaitu communication dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sedangkan kelompok adalah sekelompok orang atau segerombol orang yang menjadi satu. Jadi komunikasi dalam kelompok adalah proses menyamakan suatu makna di dalam suatu kelompok. Selanjutnya yaitu karakteristik komunikasi dalam kelompok terdiri dari dua hal yaitu norma dan peran. Norma adalah perjanjian tentang bagaimana orang-orang dalam satu kelompok berhubungan dan berperilaku baik satu dengan yang lainnya. Sedangkan peran adalah partisipasi antar anggota dalam suatu kelompok tersebut. Adapun fungsi dari komunikasi dalam kelompok, yang pertama sebagai hubungan sosial. Fungsi hubungan sosial dalam komunikasi kelompok merujuk pada peran komunikasi untuk membangun dan memperkuat ikatan antar anggota kelompok. Tujuannya bukan hanya menyelesaikan tugas saja, tetapi juga memenuhi kebutuhan sosial dan emosional individu. Yang kedua sebagai pendidikan. Fungsi pendidikan dalam komunikasi kelompok untuk menyebarkan pengetahuan, berbagi informasi, dan memfasilitasi proses belajar. Yang ketiga ada problem solving, berarti komunikasi yang terjadi dalam kelompok digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah bersama secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah teori dan model komunikasi organisasi. Nah, pengertian teori dan model komunikasi organisasi adalah komunikasi antar manusia atau human communication yang terjadi dalam konteks organisasi di mana terjadi jaringan-jaringan atau pesan satu sama lain yang saling bergantung. Adalah fungsi dari teori dan model komunikasi organisasi. Nah, yang pertama fungsinya ada sebagai informatif. Nah, sebagai informatif ini dalam komunikasi organisasi itu menjadi fungsi utama komunikasi yang berfokus pada penyebaran dan pertukaran informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu di dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, fungsinya sebagai regulatif. Nah, arti dari fungsi komunikasi sebagai regulatif itu di dalam organisasi berperan sebagai alat pengatur dan pengendali untuk memastikan aktivitas, perilaku, dan proses dalam organisasi berjalan sesuai dengan aturan, kebijakan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah sebagai persuasif. Nah, persuasif dalam komunikasi organisasi itu adalah proses sosial di mana individu atau kelompok dalam suatu organisasi berupaya mempengaruhi sikap, keyakinan, dan perilaku orang lain tanpa menggunakan paksaan. Adalah teori efek komunikasi massa. Nah, komunikasi massa adalah proses di mana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan melalui berbagai media. Selanjutnya, dalam konteks komunikasi massa ini, efek adalah indikator keberhasilan dalam menyampaikan pesan melalui media yang dipilih.
Teori efek komunikasi massa. Nah, yang pertama adalah stimulus respon. Stimulus respon adalah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah pesan atau stimulus memicu reaksi atau tanggapan dari penerima pesan. Model ini itu sering disebut dengan model linear yang mengasumsikan bahwa komunikasi adalah proses satu arah di mana pengirim mengirimkan pesan dan penerima meresponnya. Yang kedua adalah teori agenda setting. Nah, teori yang agenda setting ini adalah teori yang menjelaskan bagaimana media massa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi prioritas atau perhatian publik terhadap isu-isu tertentu. Nah, media tidak hanya memberitakan apa yang terjadi, tetapi juga menentukan apa yang penting untuk diperhatikan oleh masyarakat. Dengan kata lain, media mengatur agenda dengan menonjolkan beberapa isu sehingga masyarakat menganggap isu tersebut sebagai yang paling penting. Nah, contohnya itu seperti eh, berita mau adanya pemilu. Nah, waktu pemilu ini banyak berita-berita tentang perekonomian, tentang isu-isu sosial lainnya. Nah, itu media itu menonjolkan berita-berita tersebut, sedangkan banyak berita-berita lainnya yang harusnya itu juga tetap diberitakan seperti itu. Selanjutnya adalah teori dependensi efek komunikasi massa. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana hubungan antara individu, media massa, dan masyarakat menciptakan ketergantungan pada media untuk mendapatkan informasi hiburan dan panduan tindakan. Nah, contohnya itu seperti masyarakat itu terlalu bergantung kepada media untuk mendapatkan informasi, sedangkan kita bisa mendapatkan informasi itu tidak cuma lewat media massa aja, tapi bisa lewat koran, lewat berbicara atau berdiskusi dengan orang lain. Seperti itu. Selanjutnya adalah information gaps. Nah, information gaps ini atau kesenjangan informasi itu merujuk pada situasi di mana terdapat perbedaan atau ketidakseimbangan dalam akses, distribusi, atau pemahaman informasi antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Nah, itu contohnya seperti kita itu mendapatkan informasi satu sama lain itu berbeda-beda. Kayak si A itu dapat informasi banyak karena dia punya relasi yang banyak, sedangkan si B itu sedikit informasi karena dia sedikit relasi, seperti itu. Selanjutnya adalah information seeking. Information seeking atau pencarian informasi adalah perilaku aktif dan sengaja yang dilakukan individu untuk memperoleh pengetahuan, data, atau pesan dari berbagai sumber. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketidakpastian, menyelesaikan masalah, atau memenuhi kebutuhan pengetahuan. Selanjutnya adalah spiral of silence. Nah, spiral of silence ini adalah teori dalam sosiologi komunikasi yang menjelaskan mengapa orang sering diam atau tidak mengungkapkan pendapatnya, terutama jika mereka merasa pendapatnya berbeda dari mayoritas atau tidak populer. Nah, contohnya itu seperti mungkin dari pandangan orang lain yang positif tentang LGBT, itu dia biasanya lebih cenderung untuk diam daripada mengungkapkan pendapat positifnya dia tentang LGBT, seperti itu. Ya, yang ketiga adalah aspek efek komunikasi massa. Yang pertama adalah efek kognitif yang mencakup dampak informatif bagi penerima pesan komunikasi. Bagaimana media massa dapat membantu jikalau komunikan dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitif. Yang kedua adalah efek afektif. Efek komunikasi tidak hanya sekedar memberi tahu kepada komunikan agar menjadi tahu tentang sesuatu, tetapi komunikan juga diharapkan dapat merasakannya. Yang ketiga adalah efek behavioral, adalah dampak yang timbul pada diri komunikan untuk dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan. Ya, selanjutnya adalah empat teori press. Yang pertama, press otoritarian. Press otoritarian adalah sistem di mana media massa berfungsi sebagai di bawah kendali ketat pemerintah atau elit penguasa untuk mendukung kebijakan dan memperkuat kekuasaan negara. Yang kedua adalah press libertarian, yaitu teori dalam sosiologi komunikasi yang menjunjung tinggi sebagai kebebasan mutlak bagi pers dan individu untuk menyampaikan gagasan, keyakinan, dan informasi tanpa sensor
atau intervensi pemerintah. Yang ketiga adalah teori tanggung jawab sosial pers. Adalah teori yang menyatakan bahwa media ini memiliki kewajiban etis dan profesional untuk melayani masyarakat dengan menyajikan informasi yang akurat, adil, dan objektif, serta berperan sebagai pengawas pemerintah dan suara bagi yang tidak punya suara. Terus yang terakhir adalah pers komunis Uni Soviet. Adalah sistem pers yang berdasarkan prinsip-prinsip Marxis-Lenis, menekankan kepemilikan dan kontrol negara atas media untuk melayani kepentingan kelas pekerja akan cita-cita sosialis. Ya, selanjutnya adalah teori komunikasi dunia maya atau teori cyber community. Komuniti masyarakat adalah kelompok-kelompok orang yang menempati sebuah tempat atau teritorial tertentu yang hidup secara sosial. Hidup secara relatif lama, saling berkomunikasi, memiliki simbol-simbol dan aturan tersendiri, serta sistem hukum yang mengontrol tindakan anggota masyarakat. Memiliki sistem-sistem stratifikasi sadar sebagai bagian dari anggota masyarakat tersebut, serta relatif dapat menghidupi dirinya sendiri. Kesimpulannya adalah komunikasi merupakan proses penting untuk kehidupan sosial manusia yang terjadi dalam berbagai konteks, mulai dari komunikasi antar pribadi, kelompok, organisasi, hingga komunikasi massa dan dunia maya. Setiap bentuk komunikasi memiliki teori, model, fungsi, dan efeknya masing-masing, seperti membangun sebuah bentuk hubungan, menyelesaikan masalah, menyebarkan informasi, mempengaruhi sikap, hingga mengatur perilaku. Media massa dan teknologi juga berperan besar dalam bentuk persepsi. Dengan memahami teori-teori komunikasi, maka kita lebih efektif dalam memahami teori-teori komunikasi, serta dengan perkembangan zaman yang baik dalam dunia nyata maupun dunia maya. Cukup sekian dari kelompok 8. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.